Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada ibadah pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya yakin ada di dalam hatinya Tuhan ya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Kita buka dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4, saya akan bacakan ayat yang ke-6 ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Dan iblis berkata kepadanya, "Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan." Itu kata iblis kepada Tuhan Yeshua ya. Nah rekan-rekan, pada zaman sekarang ini kita sering sekali melihat ya bahwa iblis itu suka menipu kita, suka mencuri, membinasakan, dan terutama dia itu suka banget menipu. Oleh karena itu kita jangan sampai kena tipuannya iblis ya. Ini adalah salah satu yang iblis lakukan kepada Tuhan Yeshua. Dia ngaku-ngaku ya, iblis itu berkata kepada Tuhan Yeshua, "Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan." Jadi iblis itu nipu ya. Dia tuh bohongin. Dia bilang kalau dia itu udah diberikan kuasa atas semuanya dan atas segala kemuliaan ya. Jadi kita melihat bahwa di sini iblis berusaha menipu Tuhan Yeshua ya. Berani-beraninya loh iblis itu mencoba menipu Tuhan Yeshua ya. Apalagi Anda dan saya ya. Sama Tuhan Yeshua aja dia berani nipu, apalagi kita. Pasti juga iblis berusaha menipu kita ya. Oleh karena itu kita jangan sampai ketipu. Nah teman-teman semuanya, terakhir-terakhir ini saya lagi banyak suka nontonin film-film kemerdekaan ya. Film-film menjelang Indonesia merdeka ya. Jadi antara zaman kolonial ke zaman kemerdekaan ya, sekitar tahun 1900-an awal sampai tahun 1950-an ya. Nah saya lagi suka banget nontonin film-film seperti itu ya. Oleh karena itu saya ada giveaway nih ya. Renungan kemarin itu saya berada di rumahnya siapa ya. Semoga Anda bisa jawab ya. Kalau Anda bisa jawab, akan ada hadiah menarik buat Anda, buku-buku rohani yang akan saya kirimkan buat Anda ya. Jadi tolong Anda komen aja, jawab renungan kemarin itu saya ada di rumahnya siapa ya. Buat Anda yang suka nonton film menjelang kemerdekaan, pasti Anda tahu ya. Ini film yang heboh banget 2 tahun lalu ya, heboh banget filmnya. Oke rekan-rekan, hari ini saya juga mau cerita soal salah satu penjajah yang pernah menjajah Indonesia ya. Yaitu siapa? VOC ya. Singkatan dari apa VOC? Saya nggak bisa bacanya ya. VOC, C-nya doang yang saya bisa baca, company ya. Ya kalau orang Betawi bilang company gitu ya. Jadi VOC. VOC adalah Serikat Dagang Belanda ya, yang sempat menjajah Indonesia selama 221 kalau nggak salah ya. Pokoknya tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan tutup, bangkrut ya. Lalu semua aset dan hutangnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah teman-teman yang saya mau cerita hari ini adalah pada tahun di Semarang pernah diadakan suatu pameran ya, namanya Colonial Time Stoling ya. Jadi adalah suatu pameran penjajahan. Bayangin, pameran penjajahan, di mana pada waktu itu di lokasi ini ya dijadikan lokasi pameran ya. Dari Jalan Pandanaran sini terus sampai ke Gor Jatidiri Semarang ya. Waktu itu tentu belum ada Gor Jatidiri ya. Tetapi waktu itu ya diadakan pameran yang diadakan dari sini, dari daerah Pandanaran sini sampai Jatidiri ya, dan menggunakan tanahnya waktu itu milik tanahnya Kui Tiong Ham ya, Raja Gula dari Semarang. Jadi teman-teman pada waktu itu luas sekali, dan di sana dibikin pameran yang dibikin pavilion ya. Nah buat teman-teman yang melihat streaming ini lebih enak ya, karena di sini teman-teman yang hadir nggak bisa lihat videonya, tapi Anda yang di rumah bisa lihat videonya ya. Ini adalah cuplikan dari pameran Colonial Time Stoling ya. Nah rekan-rekan, di pameran itu dibuat kayak semacam pavilion. Ada pavilion Jepang, ada pavilionnya atau perkebunan tebu, ada pavilion, pokoknya ada macam-macam pavilion
di mana di situ diceritakan ya atau ditunjukkan, dipamerkan ya apa keuntungan yang bisa diambil atau diperoleh kalau mau investasi ke VOC ya, kalau investasi ke penjajahan Belanda. Bayangin teman-teman ya. Jadi waktu itu ada pameran di mana orang-orang di seluruh dunia boleh datang ya. Dan kita bersyukur juga kalau buat warga Semarang, kita bersyukur kalau dari Colonial Ten Stulink itu kita dapat satu hadiah, yaitu apa? Yaitu stasiun Tawang ya. Jadi stasiun Tawang itu didirikan atau dibangun untuk menyambut Colonial Ten Stulink ya teman-teman ya. Nah yang saya mau cerita hari ini adalah tentang tipu muslihat ya. Tahun 1799 dinyatakan kalau itu bangkrut ya teman-teman ya. Tetapi ya dibuatlah Colonial Ten Stulink ya, atau pameran tentang penjajahan ya, di mana orang-orang ya ditawarkan untuk investasi pada VOC untuk menjajah. Dan saya tunjukkan ya, kalau modalnya itu cuma tanah ya, modalnya itu udah ada lah namanya penjajahan ya, tanahnya udah ada, bibitnya dari VOC, lalu nanti kalau udah jadi ladang tebu itu nanti akan dikirimkan ya, dibawa ke pabrik tebu ya, ada juga pavilionnya pabrik tebu ya. Nah teman-teman setelah itu nanti pabrik tebunya itu akan mengolah jadi gulanya dijual ke Eropa, harganya mahal, jadi keuntungannya besar ya. Jadi banyak orang yang ikut investasi gara-gara ikut ke Colonial Ten Stulink ya. Jadi waktu itu ramai sekali. Dan teman-teman, ternyata itu juga suatu tipu muslihat. Kenapa? Karena pada waktu VOC ditutup tahun 1799 dinyatakan VOC bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena ada banyak pejabat VOC yang korupsi. Nah teman-teman, disitulah kita bisa merasakan kekejaman dari zaman kolonialisme. Ya kejamnya di mana? Karena banyak orang dari Eropa yang udah investasi, tapi rupanya dikorupsi sama VOC. Jadi mereka nggak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Dan banyak dari antara orang-orang Eropa itu yang bukan orang kaya, orang biasa aja, lalu berusaha sekuat hati mereka, sekuat tenaga mereka mengumpulkan modal untuk investasi di VOC. Tapi yang terjadi apa? Setelah bertahun-tahun nggak ada keuntungan, mereka nggak dapetin apa yang dijanjikan pada mereka ya. Jadi benar-benar VOC waktu itu mengadakan tipu muslihat. Jadi banyak orang Belanda kemudian, atau orang-orang Eropa lebih tepatnya ya, yang datang ke Hindia Belanda, datang ke Indonesia, lalu apa? Mereka mau melihat sendiri investasi mereka, bagaimana ladang tebu mereka, bagaimana ladang cengkeh mereka ya, ladang tembakau mereka. Lalu pada waktu kalau keuntungannya itu enggak sesuai sama yang mereka harapkan, akibatnya apa? Mereka sebagai tuan-tuan tanah ini mulai melakukan kekejaman kepada para budak-budak alias bangsa kita ya, bangsa yang dijajah. Oleh karena itu kenapa kok ada orang yang jahatnya luar biasa ya, memperbudak orang dengan sangat kejamnya. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Gara-gara apa? Gara-gara mereka pengen investasi mereka mendapatkan hasil ya. Dan mereka nggak dapat hasil karena apa? Dikorupsi oleh VOC. Jadi rekan-rekan, kita bisa merasakan bahwa kekejaman bangsa penjajah itu semata-mata karena apa ya? Karena uang ya. Karena mereka pengen investasi mereka, uang mereka itu menghasilkan sesuatu, dan itu belum mereka rasakan. Oleh karena itu mereka makin lama makin jadi kejam ya. Karena mereka benar-benar pengen duit mereka balik dan menghasilkan keuntungan ya. Dan banyak juga pada waktu itu ya, zaman kolonial itu ada banyak juga bercandaan ya. Investasi di Hindia Belanda dapatnya apa? Bukan dapat duit seperti yang dijanjikan, tapi dapatnya malah apa? Dapatnya malah anak haram ya. Dapatnya malah anak daripada budak-budak yang ya dulu kan kita jaga budak oleh mereka ya. Jadi dapatnya malah apa? Dapatnya malah anak ya. Kalau Anda baca sejarah ya, ada yang namanya praktek nyai apa segala macam ya. Ada beberapa nyai ya yang mungkin Anda tahu juga ya, Anda kenal dari buku-buku sejarah atau buku-buku fiksi ya. Misalnya adalah Nyai Ontosoroh ya, atau Nyai Dasima ya. Itu adalah para gundik Belanda ya, yang merawat rumah orang-orang Belanda di Hindia Belanda atau di Indonesia ya. Jadi banyak juga keluarga-keluarga yang jadinya berantakan dan kecewa karena ditipu oleh tipu muslihatnya VOC. Mereka mengharapkan dapatnya uang, dapatnya keuntungan, tapi yang didapat malah apa? Yang dapat malah anak
dari orang-orang Hindia Belanda ya, anak-anak haram gitu istilahnya teman-teman ya. Nah rekan-rekan, zaman sekarang juga ternyata iblis juga memberikan pada kita suatu pameran ya, kayak kolonial dan stoling ya. Ada pameran juga yang iblis tunjukkan ya. Kalau kamu nyembah aku akan dapat ini, akan dapat itu ya. Kalau kamu nyembah aku akan ada keuntungan yang kamu dapat. Kamu akan kaya raya, hidupnya enak, hidupnya sukses menurut dunia ya. Kamu akan dapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Hal seperti itu yang terus-menerus iblis tunjukkan pada kita. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, kita semuanya termasuk saya juga, jangan sampai kita kena tipu muslihat iblis ya. Selalu berpegang pada firman Tuhan, pada Torah Elohim. Maka hidup kita akan selamat, hidup kita akan dilindungi oleh Bapa Yahweh yang Maha Kuasa ya. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita terkena bujuk rayu daripada iblis, jangan sampai kita termakan oleh tipu daya iblis, jangan sampai kita kena oleh pamerannya iblis ya. Ingat, bahkan pernah ada satu cerita ya, ada orang-orang yang dibawa ke neraka katanya. Ternyata neraka itu happy banget ya, banyak kesenangan duniawi, banyak pesta, banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi ternyata setelah orang-orang itu kemudian mati dan masuk neraka, kok beda? Nggak sesuai sama yang kemarin dulu mereka pernah dibawa ke neraka oleh iblis ya. Lalu pada waktu mereka protes, iblis bilang apa? Oh, kemarin itu lagi masa promo katanya ya. Itu lagi demo. Yang kamu lihat itu bukan neraka beneran, tetapi neraka dalam bentuk pameran ya teman-teman ya. Oleh karena itu ketipulah mereka. Akhirnya mereka harus hidup di neraka selama-lamanya. Buat kita semua hari ini, jangan kita terbujuk rayu oleh tipuan, oleh pamerannya setan ya, oleh pameran iblis ya. Tetap setia pada firman Tuhan, karena apapun seberapa menderitanya kita di dunia ini, selama kita menjalankan firman Tuhan, Anda ingat teman-teman bahwa upahmu besar disamai ya. Sekarang mungkin Anda menderita, sekarang mungkin Anda nggak bisa mendapatkan seperti yang kita inginkan ya. Tapi ingat, jangan sampai kita terkena, jangan sampai kita terkena oleh tipuannya setan, tipuannya iblis. Tetap kita setia pada firman Elohim. Walaupun di dunia ini mungkin kita sementara waktu kita menderita, tapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dia menjanjikan berkat-berkat buat kita selama kita masih ada di dunia ini. Jadi tenang dan sabar. Penderitaan yang Anda dan saya alami sekarang ini dalam kita menjalankan firman Tuhan, itu nggak akan berlaku selama-lamanya ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia memberikan pada kita janji berkat-berkat dan kehidupan yang bahagia selama di dunia ini, dan janji kehidupan setelah nanti kita meninggal dunia. Kita akan dibangkitkan, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa Yahweh Elohim ya. Jadi kuatkan hati kita, jangan mau terjebak dalam bujuk rayu tipuannya Satan ya. Karena kita tahu bahwa Satan itu adalah penipu, dia adalah pembinasa. Tetapi kita tahu bahwa firman Elohim adalah kehidupan. Jadi hari ini pilih kehidupan, pilih untuk hidup bersama dengan Bapa Elohim Yahweh kita ya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.